Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, KM siapa? Silakan Raisa pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min.
terima kasih. Silakan ditutup kembali Asmaul Husnanya. Baik. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ya, siap? Cek. Siap, lihat kiri, lihat kanan. Iya, iya dong. Tengok kiri, tengok kanan. Iya, iya dong. Bangku siapa tak berpenghuni? Iya, siapa Ulpi? Tetradi. Oke, Tetradi kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Oke. Ada lagi yang bangkunya kosong? Tidak ada? Oke. Berarti hari ini yang tidak hadir hanya Tetradi saja dikarenakan sakit. Kita doakan semoga Tetradi cepat diberikan kesembuhan. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke? Kalian masih semangat? Oke. Kalau masih semangat, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke. Masih ingat tepuk cinta? Masih. Kita mulai ya. Siap. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta jumbo. Cinta semua. Oke, masih semangat? Oke, sekali lagi. Oke, tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta jumbo. Cinta semua. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Oke. Silahkan sekarang kalian posisi duduknya dalam keadaan tegap. Ya. Hari ini kita sebelum mengawali pembelajaran, kita akan mencoba dulu yang namanya relaksasi. Biar kalian nanti ketika pembelajaran tetap fokus dan tetap semangat. Silakan tangannya disimpan di atas meja. Kemudian silakan tumpuk kaki kalian di atas lantai. Kemudian duduk yang tegap, ya. Sudah? Oke, untuk mengawali relaksasi silahkan tarik napas terlebih dahulu. Oke, tidak ada yang posisi duduk membongkok atau membungkuk, tapi semuanya dalam kondisi tegak. Ya. Silahkan nanti Ibu akan memberikan instrumen agar kalian tetap relaksasi. Ya, kalian nanti silahkan pejamkan mata dan dengarkan afirmasi yang Ibu berikan. Siap? Siap. Oke, sekarang silahkan kalian pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Tarik napas pelan-pelan. 1, 2, tarik. Tahan. Buang perlahan. Oke. Tarik napas kembali. Tahan. Buang perlahan. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Tarik nafas. Tahan, buang perlahan. Rasakan udara yang keluar dari hidung kalian. Silahkan lemaskan jari jemari kalian, ya, lemaskan. Kemudian bayangkan kalian saat ini sedang berada di suatu pedesaan, di mana di sana banyak tumbuhan berwarna hijau. Kalian merasakan yang namanya udara segar. Tarik nafas, tahan, buang perlahan. Rasakan begitu segarnya udara di pedesaan, banyaknya dedaunan warna hijau, sungai-sungai yang airnya jernih. Tarik nafas kembali, buang perlahan.
Terus kalian tarik nafas, buang perlahan. Tanamkan di dalam diri kalian untuk hari ini. Ya Allah, hari ini saya akan menuntut ilmu di sekolah SMP 4 Bayongbong. Permudahlah ketika saya belajar, berkahilah saya dalam belajar, dan jadikanlah saya sebagai manusia yang sukses dan berguna untuk sekolah ini dan terutama untuk kedua orang tua saya. Tarik nafas, sayang. Oke, buang perlahan. Tarik lagi. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Oke, buang perlahan. Silahkan buka mata kalian secara perlahan. Tarik nafas. Oke, buka matanya. Oke, semuanya buka. Oke. Sudah? Oke. Sudah dibuka matanya semua? Oke. Cung, siapa yang mau memberikan tanggapan setelah tadi kita melakukan relaksasi? Oke, Tegar, silahkan ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gapat Tegar Ramadan, asal sekolah dari SMP 4 Bayongbong. Saya akan menjelaskan tentang relaksasi tadi. Saya setelah melakukan relaksasi merasa tenang dan rileks. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan wownya mana? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Salut. Oke, tepuk tangan untuk Tegar. Oke. Apakah semuanya sama? Merasakan ketenangan, rileks? Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu meminta perwakilan dalam kelas ini satu orang untuk mengekspresikan perasaan tadi ketika kita melakukan ice breaking, tepuk cinta, relaksasi. Apa perasaan yang kalian rasakan, Cung? Siapa yang mau? Oke, Aceng, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Disi Hoiro. Saya sekolah di SMP 4 Bayongbong. Bagaimana perasaan Aceng ketika tadi kita melakukan relaksasi, kemudian ice breaking? Senang, Bu, Senang. Kenapa alasan senangnya? karena dapat membuat badan kita segar, rileks, dan tenang. Oke, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Salut. Oke, terima kasih Aceng. Tepuk tangan untuk Aceng. Oke, kita lanjut ya. Oke, ketika di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat pertama ada hadir tepat waktu, setuju? Setuju. Oke, kemudian menggunakan jaket dan topi hanya di luar kelas, setuju? Setuju. Kemudian makan dan minum hanya pada jam istirahat. Oke, setuju? Setuju. Kemudian aktif bertanya ketika pembelajaran berlangsung, setuju? Setuju. Dan terakhir meminta izin apabila kalian ingin pergi ke toilet, setuju? Setuju. Oke, apakah ada yang ditambahkan? Tidak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita langsung ke pertanyaan pemantik hari ini. Oke, apa yang kalian lakukan ketika makan? Cung? Ya, Regina? Menggunakan tangan ataupun sandal. Ya, silakan.
Menggunakan tangan ataupun sendok. Oke, ketika makan kita selalu menggunakan tangan ataupun sendok. Selain itu, iya, Harus membaca doa terlebih dahulu. harus membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita bahas dulu ini. Apa yang pertama kamu lakukan ketika memakan makanan? Hal yang pertama kalian lakukan otomatis tadi betul kata Aceng, harus membaca doa terlebih dahulu. Setelah membaca doa, kemudian kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, barulah kita boleh makan menggunakan tangan ataupun sendok. Hal yang kedua, apa yang terjadi jika makanan yang kamu makan itu tidak bersih atau terlalu pedas? Kenapa? Akan terjadi apa? Sakit perut. Jadi kalau kalian makan yang tidak sehat, misalnya makan gehu, kemudian dihinggapi itu apa namanya, lalat, ketika kalian makan itu bisa menyebabkan kalian menjadi sakit perut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Ibu kenapa dari tadi membahas tentang makanan terus? Ya, karena pembelajaran hari ini kita harus menganalisis proses pencernaan pada sistem pencernaan serta gangguannya yang mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada gambar apa? Ya, organ-organ tubuh. Nah, sistem pencernaan sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat makanan yang kalian konsumsi hari ini itu akan dicerna oleh organ apa saja. Kalian dapat mengetahui organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan ketika melihat tayangan video ini. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma.
Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Nah, ini anus. Anus merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan. Pencernaan makanan. Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubuk. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk menikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, Kalian berarti harus memakan makanan 4 sehat, 5 sempurna agar tubuh kalian tetap sehat. tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan Cuci tangan itu tadi wajib ya, biar nanti ketika kalian proses mau memasukkan makanan, tidak ada kuman atau virus yang ikut ke dalam makanan, agar makanan yang kalian konsumsi tetap sehat. juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman PJ. Tetap sehat, tetap bahagia. Karena kunci kesehatan adalah ada pada ketika kalian bahagia. Nah, oke, setelah tadi kalian melihat tayangan video tentang apa? Tentang sistem pencernaan. Nah, Cung, siapa yang mau mengulas kembali, menyampaikan kembali
apa yang kalian tonton barusan. Cung, oke, Raisa boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Zahra dari SMP 4 Bayongbong. Kesimpulan pembelajaran hari ini, saya mengetahui organ yang dilibatkan dalam proses ketika kita makan dan minum, dimulai dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, dikasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Salut. Oke, bertepuk tangan untuk Raisa. Oke, betul tadi kata Raisa. Setelah tadi kalian melihat tayangan video, kesimpulan dari tayangan video tersebut adalah bahwa manusia itu mengkonsumsi makanan dimulai dari mulut. Dari mulut masuk ke dalam kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, dari lambung masuk ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar sampai ke terakhir anus. Nah, ketika kalian mengkonsumsi apapun, semua akan diolah melalui sini, lambung. Lambung itu letaknya ada pada bagian kiri. Nah, di samping lambung ada yang disebut dengan hati. Ya, jadi hati manusia letaknya ada pada bagian perut sebelah kanan. Oke, setelah tadi kita melihat tayangan video, kemudian Raisa tadi sudah menyimpulkan tentang video. Nah, selanjutnya, inilah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Dimulai dari gambar apa ini? Mulut. Di dalam mulut ada apa? Ada lidah. Ada apa? Ada gigi. Di dalam lidah ini terjadi yang namanya gerak peristaltik, yang nanti makanan yang kalian kunyah kemudian nanti akan didorong oleh kerongkongan yang ini. Jadi di dalam mulut itu terjadi yang namanya dua proses pencernaan. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalau yang namanya mekanik itu dikunyah menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah. Itu disebutnya dengan proses pencernaan secara mekanik. Kalau secara kimiawi, itu makanan kalian proses di dalam mulut menggunakan bantuan enzim yang tadi kita bahas di dalam video, dan juga dibantu oleh saliva atau air liur. Mengerti? Nah, kemudian ada kerongkongan. Jadi makanan yang kalian kunyah itu dikunyah sampai halus, nanti oleh kerongkongan secara alamiah akan didorong menuju ke kerongkongan. Dari kerongkongan maka makanan akan masuk ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus barulah ke usus besar, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Nah, tapi sebelum masuk ke anus atau dikeluarkan oleh anus, makanan yang kalian konsumsi semuanya ditampung di sini. Nah, ini disebutnya dengan rektum. Jadi ketika kalian kebelet ingin buang air besar tapi masih bisa ditahan, berarti organ rektumlah yang bekerja. Ketika rektum sudah penuh, barulah dikeluarkan oleh anus. Oke. Ini organ-organ ya, ada mulut, esofagus atau kerongkongan, ada lambung, dan ini ada hati. Nah, ini hati ya. Di bawah hati ini ada empedu, di bawah
lambung ini ada pankreas, ini usus halus, dan ini ada usus besar, dan ini rektum. Terakhir ini disebut dengan anus. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan, semuanya dimulai dari mulut dan terakhir di mana? Di mana suara yang kencang di mana? Anus. Nah, pada bagian usus itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Di sini terjadi makanan dan minuman itu hanya lewat saja, tidak diserap. Terus usus untuk penyerapan adanya di mana? Adanya di usus. Nah, usus halus. Nah, itulah beberapa bagian-bagian dari sistem pencernaan. Oke. Ini Ibu memberikan gambar. Kalian masih ingat ya tadi gambar-gambarnya apa saja? Di sini Ibu meminta 7 orang ke depan. Silakan tuliskan di sini, kemudian ditempel. Yang atas itu apa? Yang panjang itu apa? Yang nomor 3 apa? Yang nomor 4 sampai ke nomor 7. Cung, yang mau nomor 1? Oke, Yasmin duluan mengacungkan tangan. Ya, sok tulis dulu di sana, kemudian tempel di papan tulis ya. Nomor 2. Siapa nomor 2? Oke, Regina silahkan. Nomor 3. Siapa yang mau nomor 3? Oke, Tegar. Nomor 4. Oke, Anissa. Nomor 5. Oke, Alia. Tiara. Oke, nomor 6. Siapa yang mau? Ulpi. Kemudian terakhir nomor 7. Oke. Sudah ditulis? Oke, silakan yang sudah ditempel pada bagian nomor-nomor yang kalian pilih. Oke, Yasmin sebelah sana aja lewatnya. Nah, bisa nggak? Oke, sok ditempel. Oke, ada pulpennya? Oke, silakan ditempel sesuai yang kalian pilih. Oke, Tegar nomor 3, good. Oke, kita lihat ya hasil jawaban dari teman-teman kalian. Gak nempel? Nah, gini aja. Nah, dah. Dah nempel? Oke, sudah nempel nggak? Dah, oke. Anus, oke, Aceh, good. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Menurut teman kalian, tadi menurut ini teh Yasmin ya nomor 1. Menurut Yasmin ini katanya nomor 1 itu mulut, betul? Betul. Terus kata Tiara, ini yang nomor 2 apa siapa? Oh, Regina. Menurut Regina nomor 2 itu kerongkongan, betul? Betul. Kemudian nomor 3 menurut Tegar ini adalah hati? Betul. Dan nomor 4 oleh Ulpi ya? Apa siapa? Oh, Anissa adalah lambung, betul? Betul. Nomor 5 oleh siapa? Tiara ini usus halus, betul? Betul. Dan menurut ini yang nomor 6 siapa tadi? Ulpi usus besar, betul. Dan menurut Aceh nomor 7 adalah anus. Betul semua? Betul. Oke, beri tepuk wow-nya mana? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Salut. Ya, berarti sudah mengerti ya semua? Oke, kalau sudah mengerti, nah ini merupakan proses pencernaan ada 2. Tadi Ibu jelaskan ada mekanik dan ada kimiawi. Untuk mekanik, Ibu ini copot ya, biar kalian bisa membaca. Oke, untuk proses
pencernaan secara mekanik. Ini pencernaan terjadi pada bagian dalam mulut dan kerongkongan yang melibatkan gerakan fisik dalam mulut atau mengunyah. Itu mekanik. Jadi kalau mekanik itu mengunyah menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah. Dan ada yang disebut dengan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau kimiawi itu memerlukan yang namanya bantuan enzim. Enzim apa yang terlibat? Enzim tialin atau amilum merubah menjadi maltosa. Oke, lanjut. Nah, inilah enzim yang terlibat di dalam pencernaan. Pertama, enzim di dalam mulut ada enzim tialin. Ini fungsinya untuk mengubah amilum menjadi glukosa atau gula. Yang kedua, itu di dalam lambung ada pepsin dan renin, ya, di mana mengubah protein menjadi glukosa. Yang ketiga, ada yang namanya organ pankreas yang tadi di bawah lambung, ya. Ini enzim yang terlibat adalah lipase, mengubah gliserol menjadi asam lemak. Dan ada usus 12 jari, enzim yang terlibat adalah sakrase, yaitu sukrosa menjadi asam amino. Dan terakhir pada usus halus ada stopsin atau tripisinogen mengubah menjadi tripsin. Oke. Sekarang di sini ibu memiliki yang namanya LKPD. Oke. Nanti kalian silahkan kerjakan secara berkelompok. Masih ingat kelompoknya? Oke. Nanti ketika ibu sudah membagikan, kalian langsung berdiskusi dan siap-siap perwakilan saja ya yang presentasi 2 kelompok ke depan. Oke? Nah, cara pengerjaannya kalian tulis nama anggotanya siapa saja, kelompoknya kelompok keberapa, dan kelasnya kelas 8A. Mengerti? Oke. Oke, untuk diskusi kelompok ini kita memiliki tujuan yaitu menganalisis proses pencernaan pada sistem pencernaan serta gangguannya. Nah, sebelum kalian mengetahui atau mendiskusikan ini, kalian harus tahu dulu gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Pertama, ada yang disebut dengan obesitas. Obesitas itu merupakan kelebihan lemak, ya, sehingga tubuh menjadi gemuk, yaitu obesitas. Yang kedua, ada yang disebut dengan karies gigi. Karies gigi itu adalah giginya menjadi berwarna hitam. Kalau di Sunda mah disebutnya itu dengan roges, ya. Kemudian ada mah. Nah, mah ini penyakit yang sering terjadi di sekolah kita, ya. Mah itu biasanya terasa panas, terasa sakit di bagian perut. Itu mah. Apa penyebab mah? Itu karena kalian telat makan ataupun tidak pernah yang namanya sarapan. Lanjut, adalah hepatitis. Hepatitis ini merupakan kelainan pada organ hati. Ada diare. Diare itu biasanya terjadi karena kalian mengkonsumsi makanan yang banyak bakteri atau tidak sehat. Ciri-cirinya adalah kalian buang air besarnya menjadi encer, ya, atau berair. Tipes, ya, itu biasanya terkena virus yang namanya salmonella. Biasanya kalau tipes itu membuat badan kalian menjadi lemes dan harus diinfus. Lanjut, sembelit. Sembelit ini adalah ketika kalian susah buang air besar. Feses atau kotoran yang kalian miliki di dalam perut itu menjadi keras sehingga sulit untuk keluar melalui anus. Dan terakhir ada GERD. GERD itu adalah asam lambung. Biasanya kalau orang yang sudah terkena GERD bisa menyebabkan pingsan atau sampai tidak sadar diri. Ambeien. Ambeien ini terjadi pada bagian anus. Jadi ini anus kalian, kemudian ada benjolan di sini, ya. Jadi nanti kalau kalian BAB silahkan dicek apakah anus kalian ada benjolan atau tidak. Kalau
ada benjolan biasanya itu tanda-tanda kalian terkena penyakit ambeien. Ibu, orang yang seperti apa yang bisa terkena ambeien? Orang yang suka makanan terlalu pedas, ya. Wasir juga sama, hampir sama seperti ambeien. Dan ada sariawan. Sariawan, nah, yang bagian putih di daerah mulut. Gitu, oke. Itulah gangguan-gangguan sistem pencernaan. Tadi penjelasan LKPD sudah ya. Berarti kalau sudah, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Waktu untuk berdiskusi, Ibu berikan waktu sebanyak 20 menit. Jadi dalam waktu 20 menit kalian harus selesai dalam mengerjakan LKPD. Kelompok 1 mana ini? Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok dan terakhir, oke. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, Mayas kelompoknya di mana? Gabung ke sini. Sudah ya? Ini tolong dikasih jarak ya, biar Ibu nanti bisa berkeliling. Cok, berdiskusi ya. Dah, sok. Sudah, ini kelompok mana? Sok bergabung, itu ini duduknya kayak gini. Nah, sok gabung ke sini. LKPD-nya mana? Ini sok berdiskusi. Oke. Delapan A. Nah, good. Ini sama ya? Oke, aman ini? Udah? Ini sama ini sama? Sama ini? Oke, sok diskusi dulu dong, Jaka. Jaka, diskusi. Ini agak ke sini, Aceh agak geser. Nah, biar Ibu bisa.
20 menit ya waktunya ya. Sampai jam 11.30. Coba ini digeser dulu, Bager. Nah. Sahrul, geser ke Sahrul. Udah ini? Tadi ditulis kan materinya? Cok, tadi ditulis enggak materinya? Ditulis tadi. Ya Allah. Dah? Mekanik dulu. Oke, tinggal 10 menit lagi ya. So, ini udah tinggal yang belakang ya. Nah. Udah. Oke, kelompok Mila sudah selesai. Nah, iya. Yang mana? Iya betul ini. Yang mana? Yang mekanik. Sok tadi kata ibu mekanik itu menggunakan apa? Mekanik? Udah? Mana? Udah betul. Dari 5 menit lagi ya, selesai. Beres, Dina. Coba tadi apa gerak peristaltik? Gerak peristaltik itu adanya di mana? Ah, yang tadi? Peristaltik itu di bagian mana? Apa itu kan? Oh, hati bukan. Bukan. Ah, itu apa itu teh? Berarti bagian kerongkongan, betul. Sudah selesai? Selesai? Dah sampai nomor 5? 6 ya? 6. Selesai. Oke, kelompok ini 1 sudah selesai? Oke.
Sudah selesai? Dah? Oke. Kelompok mana yang sudah selesai, Cung? Udah selesai kelompok Dina? Sudah? Oke. Baru satu kelompok? Oke, beres? Sudah? Susah. Sudah ya? Oke. Sekarang waktunya presentasi. Kita perwakilan 3 kelompok saja. Ya. Oke, siapa yang mau tampil pertama? Yang mau tampil pertama siapa? Ya? Ini udah? Iya. Sok ke depan. Udah, sok. Sok, sudah? Ini sudah? Oke, sudah? Oke, silakan ke depan yang mau presentasi. Oke, sudah. Oke, sok maju. Sok, silakan kelompok Regina mau maju. Ya. Ketika teman kalian sedang berpresentasi di depan, tolong tidak ada yang mengobrol dan kalau bisa silakan siapkan pertanyaan. Nanti tujukan mau bertanya kepada siapa. Cok dipegang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Zahra Kulaibi dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fajriatul Asfia. Perkenalkan, nama saya Tiara Syakina. Perkenalkan, nama saya Maya Stiana. Suaranya agak kenceng ya. Perkenalkan, nama saya Nadinda Gerva. Oke. Saya akan mempresentasikan Hasil tujuan pembelajaran diskusi. saya. Oke, nomor 1. Pencernaan mekanik, pencernaan makanan melewati mulut.
Pencernaan kimiawi, pencernaan makanan melewati Terus yang lain menggunakan diam. enzim. Menembak mekanik kimiawi. Mendorong Suaranya yang kenceng, makanan Mayas. dari mulut rongga. Mulut kerongkongan hati lambung usus halus usus besar anus. Oke. Oke, sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Mila, silakan. Mengapa seseorang terkena penyakit obesitas? Oke, pertanyaan dari Mila ditujukan kepada siapa? Regina. Oke, ke Regina. Oke. Regina, pertanyaan dari Mila. Mila bertanya, mengapa seseorang bisa mengalami yang namanya penyakit obesitas? Karena kelebihan lemak dan kekurangan olahraga. Oke. Jawaban dari Regina, menurut Regina itu yang namanya obesitas itu karena terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya makanan lemak dan kurangnya olahraga. Oke, betul ya. Jadi kalau seseorang yang terkena penyakit obesitas itu pertama karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, terutama lemak jenuh ya. Kalau kalian makanan yang sehat, otomatis badan tidak akan terlalu menjadi gemuk, tidak akan terhindar dari yang namanya penyakit obesitas. Oke, Mila sudah puas jawabannya? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, Yasmin. Pertanyaannya adalah, oke, pertanyaan dari Yasmin. Makanan yang kalian konsumsi akan diserap oleh organ apa? Pertanyaannya kepada siapa? Ke Ulpi. Oke, silakan Ulpi. Organ yang menyerap makanan terjadi pada organ Usus halus. Oke, good. Jadi betul kata Ulpi. Makanan yang kalian konsumsi, kalian entah makan gehu, makan pizza, makan burger, semua makanan akan diserap oleh usus halus. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, dikasih O. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Salut. Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang mau tampil, kelompok mana lagi? Oke, kelompok mana? Tegar, kelompok Tegar, maju. Yuk. Pegang ininya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Brilianti. Di sebelah saya ada Kamila. Perkenalkan, nama saya Kamila Zalfa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Cek Jaka Ilham. Perkenalkan, nama saya Alpu Muhammad Abdul Mujib. Perkenalkan, nama saya Fahmi Husayani. Dan terakhir siapa? Dan ada Tegar. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami diskusi. Oke. Pencernaan mekanik adalah pencernaan di dalam mulut.
Oke, good. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu dengan enzim-enzim. Jelaskan yang dimaksud dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah dengan bagian kerongkongan. Oke. Sebutkan enzim dan zat yang dihasilkan di usus halus untuk membantu proses pencernaan serta fungsinya. Lipase, lemak menjadi asam lemak. Sukrase, memecah sukra menjadi prokse dan glukose. Oke, good. Lanjut. Tariklah garis panah pada organ pencernaan di gambar Organ yang berikut. pertama itu apa? Lalu tuliskan nama organ tersebut. Ya, yang pertama. Yang pertama mulut, Terus, yang kedua hati, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, yang ketujuh anus. oke. Terakhir, yang gangguan atau penyakit? Enggak, satu mag. Penyebab asam lambung berlebihan. Ya, good. Gejala perut terasa panas dan perih. Ya, good. Dua, Penyakit kedua? tukak lambung. Tukak lambung, good. Penyebabnya? Penyebab bakteri. Bakteri. Gejalanya? Gejala nyeri perut, ulu hati. Ya. Ketiga, sariawan, Terus? kurangnya vitamin C. Gejala perih daerah mulut. Oke, good. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bertanya kepada siapa? Ke Dina. Oke, apa pertanyaannya, Rahma? Bentar ya, Rahma. Oke. Apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah kerongkongan. Oke. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Aceng bertanya kepada siapa? Alpu. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan dengan enzim-enzim. Nah, bagus. Jadi betul ya, kata Alpu bahwa pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang memerlukan bantuan dari enzim. Oke, beri tepuk wow dulu. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Salut. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir. Silakan. Siapa? Oke, Raisa, silakan. Ini kelompok terakhir ya. Dah, yang lain tolong diam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Zahra dan di sebelah kiri saya ada Alia Novianti Ramdhani, Yasmin Hairun Nisa, Najar Gilang Nugraha. Sukma Rizky. Oke. Silakan jawab pertanyaan nomor pertama. Nomor pertama, pencernaan mekanik, pencernaan yang terjadi dalam mulut atau kerongkongan. Terus? Pencernaan kimiawi. Yang lain tolong yaitu diam, tidak ada yang mau ngobrol. melibatkan enzim. Oke, good.
Jenis pencernaan mekanik. Gerak peristatik adalah gerakan yang mendorong makanan ke dalam. Oke, Yasmin suaranya agak dikencangkan Yasmin. Sebutkan enzim dan senyawa yang dihasilkan di usus halus untuk membantu proses pencernaan serta fungsinya. Persin, rente, golongsa. Tariklah garis panah pada organ pencernaan di gambar berikut lalu tuliskan nama organ tersebut. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus besar, usus halus, anus. Oke, good. Untuk penyakit silahkan. Obesis, penambah gangguan, obesitas, penyebabnya kelebihan lemak, gejala, berat badan tidak stabil, karies gigi, penyebabnya kebanyakan makanan manis, gejala gigi menjadi hitam, mah, penyebabnya telat makan, gejala badan menjadi lemas. Oke. Coba siapa yang mau bertanya untuk dua orang penanya? Oke. Kita batasi ya, dua penanya saja, Dina dan Jaka. Oke, Dina. Ingin bertanya kepada siapa, Dina? Yasmin. Oke. Oke, pertanyaan dari Dina. Organ apa saja yang terlibat ketika proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Silakan dijawab. Gigi. Oke, kata Yasmin mulut dan gigi. Oke, betul. Jadi ketika proses pencernaan dalam sistem pencernaan ada dua itu prosesnya. Ada yang mekanik dan ada yang kimiawi. Dua-duanya berada di daerah mulut dan gigi. Oke, penanya kedua tadi Jaka. Jenis pencernaan apa saja yang terjadi di mulut? Sok, jenis pencernaan apa saja yang terjadi di mulut? Kepada Jenis. proses pencernaan di dalam mulut terjadi dua. Sama berarti pertanyaannya kayak tadi Dina. Ada proses pencernaan secara mekanik dan kimia.
video ya tugasnya. Kalian yang suka menulis, mengarang cerita, boleh membuat makalah, membuat artikel ataupun PowerPoint. Di sini kalian yang suka nyanyi-nyanyi boleh, misalnya saya punya mulut untuk mengunyah, kemudian ditarik ke kerongkongan, itu juga boleh ya. Jadi tugas kalian, kalau yang suka menggambar silakan kalian membuat poster, yang suka ngevlog silakan membuat video. Kalau yang suka yang namanya nyanyi, membuat audio nyanyian, atau kalian yang suka menulis, boleh menggunakan artikel ataupun makalah. Tugas dikirimkan hari Jumat malam melalui WhatsApp Ibu, oke? Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silakan hafalkan, baca-baca di rumah materi tentang sistem pernapasan. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Oke? Sudah? Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke. Sekian pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap menggunakan pola makan hidup sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi sistem pernapasan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan kembali ke mejanya masing-masing.